Perkenalkan, nama saya Endo Salim dari kelas 11 IS ingin menjelaskan apakah negara Republik Indonesia sudah layak dijadikan sebagai salah satu contoh negara yang menetapkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demokrasi dipandang sebagai suatu yang penting karena nilai-nilai yang dikandungnya sangat diperlukan sebagai acuan untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Demokrasi merupakan alat yang dapat digunakan untuk mewujudkan kebaikan bersama atau masyarakat dan pemerintah yang baik. Kebaikan dari sistem demokrasi adalah kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat, baik secara langsung maupun perwakilan. Secara teoritis, peluang yang terlaksananya partisipasi politik dan partisipasi warga negara dari seluruh lapisan masyarakat terbuka lebar. Masyarakat juga dapat melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan pemerintahan karena posisi masyarakat adalah sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Namun, dalam praktek atau pelaksanaan demokrasi, khususnya di Indonesia, tidak berjalan sesuai dengan teori yang ada. Demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia belum mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Partisipasi warga negara dalam bidang politik pun belum terlaksana sepenuhnya. Untuk memaparkan lebih lanjut, permasalahan demokrasi yang ada diperlukan dikelompokkan lagi menjadi 3 hal, yaitu segi teknis atau prosedur, etika politik, serta sistem demokrasi secara keseluruhan. Dari segi teknis dan atau prosedur, demokrasi di Indonesia sesungguhnya sudah terlaksana. Hal ini dapat dibuktikan dengan terlaksananya pemilu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, dan 2009 untuk pemilihan calon legislatif atau pileg dan pemilihan calon presiden dan wakil presiden atau pilpres. Bahkan pemilu Indonesia tahun 1999 mendapatkan apresiasi dari dunia internasional sebagai pemilu pertama di era reformasi yang telah berlangsung secara adil, aman, tertib, jujur, dan dipandang memenuhi standar demokrasi global dengan tingkat partisipasi politik ketika itu adalah 92,7%. Namun, sesungguhnya pemilu 1999 yang dipandang baik ini mengalami penurunan partisipasi politik dari pemilu sebelumnya, yaitu 1997 yang mencapai 96,6%. Tingkat partisipasi politik di tahun berikutnya pun mengalami penurunan, di mana pada tahun 2004 tingkat partisipasi politik mencapai 84,1% untuk pemilu legislatif dan 78% untuk pilpres. Kemudian pada tahun pemilu 2009, tingkat partisipasi politik mencapai 10,9% untuk pemilu legislatif dan 71,7% untuk pilpres. Menurunnya angka partisipasi politik di Indonesia dalam pelaksanaan pemilu ini berbanding terbalik dengan angka golput atau golongan putih yang semakin meningkat. Tingginya angka golput ini menunjukkan apatisme dari masyarakat di tengah pesta demokrasi, karena sesungguhnya pemilu merupakan wahana bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya
dalam memilih orang-orang yang dianggap layak untuk mewakili masyarakat, baik yang akan duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, maupun presiden dan wakil presiden. Tidak hanya korupsi, sikap dan perilaku keseharian para wakil rakyat tersebut juga tidak menunjukkan etika politik yang baik, sehingga seseorang yang seharusnya mengayomi dan menjadi penyambung lidah rakyat demi mencapai kesejahteraan rakyat, mereka kehilangan semangat dan tekad untuk membela rakyat yang bertujuan pada tercapainya kesejahteraan rakyat yang mereka ungkapkan ketika masih menjadi calon wakil rakyat. Mereka kehilangan jati diri sebagai seorang pemimpin dan justru menyalahgunakan kepercayaan rakyat terhadap mereka demi kepentingan pribadi atau kelompok. Terbukti banyak anggota DPR yang menginginkan gaji tinggi, adanya berbagai fasilitas dan sarana yang mewah, dan semuanya itu menghabiskan dana dari rakyat dalam jumlah yang tidak sedikit. Hal ini sebanding dengan apa yang telah mereka lakukan. Bahkan untuk sekadar rapat saja mereka tidak menghadiri dan hanya titip absen, atau mungkin hadir namun tidak berpartisipasi aktif dalam rapat tersebut. Sering diberitakan ada wakil rakyat yang tidur ketika rapat berlangsung. Terakhir, atau yang ketiga, adalah permasalahan demokrasi dipandang dari sistem secara keseluruhan, mencakup infrastruktur dan suprastruktur politik di Indonesia. Infrastruktur politik adalah mesin politik informasi berasal dari kekuatan real rakyat, seperti partai politik atau political party, kelompok kepentingan atau interest group, kelompok penekan atau pressure group, media komunikasi politik atau political communication media, dan tokoh politik atau political figure. Disebut sebagai infrastruktur politik karena mereka termasuk peranata sosial yang menjahit konsen masing-masing kelompok adalah kepentingan kelompok mereka masing-masing. Sedangkan suprastruktur politik atau elit pemerintah merupakan mesin politik formal di suatu negara sebagai penggerak politik formal. Kehidupan politik pemerintah bersifat kompleks karena menyinggung dengan lembaga-lembaga negara yang ada, fungsi dan wewenang antara lembaga-lembaga negara yang ada. Fungsi dan wewenang kekuasaan antara lembaga-lembaga satu dengan yang lainnya dalam perkembangan ketatanegaraan modern. Pada umumnya, elit politik pemerintah dibagi dalam kekuasaan eksekutif atau pelaksanaan undang-undang, legislatif atau pembuat undang-undang, dan yudikatif yang mengadili pelanggaran undang-undang. Dengan sistem pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan dalam pelaksanaan demokrasi, harus ada hubungan atau relasi yang seimbang antar komponen yang ada. Tugas, wewenang, dan hubungan antar lembaga negara itu pun diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Relasi atau hubungan yang seimbang antar lembaga dalam komponen infrastruktur maupun suprastruktur, serta antara infrastruktur dengan suprastruktur akan menghasilkan keteraturan
kehidupan politik dalam sebuah negara. Namun, tetap saja penyimpanan dan pelaksanaan permasalahan itu selalu ada dalam kehidupan masyarakat yang beragam dan senantiasa berubah seiring waktu. Dalam lembaga legislatif atau DPR misalnya sebagai lembaga yang dipilih oleh rakyat dan kedudukannya sebagai wakil negara yang sebisa mungkin harus memposisikan dirinya sebagai penyambung lidah rakyat. Mengingat pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara demokrasi adalah rakyat. Namun, dalam pelaksanaannya lembaga negara tidak memposisikan diri sebagai penyampai aspirasi rakyat dan representasi dari kehendak rakyat untuk mencapai kesejahteraan. Namun, justru lembaga negara tersebut sebagai pemegang kekuasaan dalam sebuah negara dan rakyat harus tunduk terhadap kekuasaan tersebut. Contoh lain adalah dalam lembaga yudikatif dan lembaga yang bertugas mengadili terhadap pelanggaran undang-undang di Indonesia adalah hukum yang tumpul ke atas dan namun tajam ke bawah. Siapa yang punya uang tentu akan mengalami hukuman yang ringan, namun melakukan kesalahan yang besar. Sebaliknya, apabila tidak mempunyai uang, dia akan dikutik dengan hukuman yang dijatuhkan padanya meskipun kesalahan yang dilakukan tergolongan ringan. Buktinya bahwa hukum Indonesia bisa dibeli adalah kasus yang sedang ditangani. Atau contoh lain adalah seorang pejabat tinggi pemerintah yang sedang menjalani hukuman namun dapat dengan mudah keluar masuk penjara dengan berbagai alasan atau kepentingan yang ditentukan saja. Yang tentu saja ini tidak bisa dilakukan oleh rakyat kecil. Permasalahan terkait adalah komponen infrastruktur politik yang belum efektifnya peran lembaga-lembaga tersebut demi kepentingan rakyat dan terkadang justru pelaksanaan hanya demi kepentingan kelompok atau individu dalam kebebasan pers misalnya. Meskipun sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif. Selain itu, partai politik telah beralih fungsi dari lembaga-lembaga demokrasi menjadi lembaga-lembaga yang mirip seperti perusahaan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Terbukti dengan keterlibatan partai politik dalam berbagai kasus korupsi, transaksi politik dalam pemilihan daerah, serta money politis. Partai politik menjadi rumah bagi orang-orang tertentu yang mengejar popularitas dan kekuasaan serta menguasai sumber daya alat tertentu. Permasalahan-permasalahan demokrasi yang terjadi di Indonesia ini harus segera ditangani karena sudah mencapai titik kritis. Apabila dibiarkan tanpa ada upaya penjelasan demokrasi, Indonesia akan mati dan negara Indonesia justru mengalah kepada negara yang dengan pemerintahan yang otoriter. Kedaulatan rakyat tidak lagi berlaku. Aspirasi masyarakat melalui kebebasan pers terlalu dibatasi, bahkan lembaga yang bertugas sebagai penyampai aspirasi masyarakat seperti DPR dan partai politik yang telah beralih fungsi menjadi lembaga yang menjadi rumah bagi pihak-pihak yang menginginkan popularitas atau kekuasaan dan kekayaan. Mungkin itu adalah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi dan terima kasih.